Salam kenal semuanya. Nama saya Rian Rohmat Hidayat. Saya adalah salah satu dosen dari program studi bimbingan dan konseling Universitas 11 Maret Surakarta atau biasa disingkat UNS. Pada seminar kali ini, saya akan memandu saudara-saudara sekalian untuk belajar tentang bagaimana menjadi edukator COVID-19 bagi keluarga kita agar mereka tidak mengalami kecemasan berlebih. Mengapa kita perlu untuk mempelajari tentang edukasi kepada para keluarga kita mengenai COVID-19 agar mereka tidak mengalami yang namanya kecemasan? Ini adalah salah satu bagian dari self-care kita sebagai seorang konselor. Kita perlu memiliki yang namanya kesejahteraan psikologis terlebih dahulu. Kalau kita sudah merasa tenang, kita sudah merasa tidak ada kecemasan, tidak ada yang diwas-wasi lagi, maka kita akan sangat mudah memberikan layanan kepada para peserta didik kita. Sehingga di sini saya akan memberikan materi tentang bagaimana mengatasi kecemasan dari keluarga terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 ini menurut WHO belum ditemukan vaksinnya, belum juga ditemukan obatnya, sehingga perjalanan dari kita berperang dengan COVID-19 ini mungkin masih akan memerlukan waktu yang sangat lama sekali. Maka dari itu perlu kiranya kita menyiapkan keluarga kita terlebih dahulu untuk bersiap agar mereka tidak menghadapi kecemasan selama kita menghadapi COVID-19 ini. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi. Mungkin saudara-saudara sekalian juga tahu bahwa di tetangga-tetangga kita, di keluarga kita, itu ada dua tipe manusia, yaitu tipe yang cemas terhadap COVID-19 ini. Ada juga tipe yang terlalu menggampangkan. Nah, dua tipe ini juga tidak bagus, karena yang terlalu menggampangkan akhirnya keluar rumah tanpa masker, resiko tertularnya menjadi tinggi. Ini perlu kita beri edukasi agar mereka memiliki kesadaran bahwa COVID-19 ini adalah satu permasalahan yang serius. Ini adalah virus yang serius yang bisa menginfeksi mereka jika mereka tidak melakukan protokol kesehatan seperti yang sudah disampaikan WHO maupun oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, tipe yang kedua adalah tipe yang terlalu cemas, terlalu berpikiran negatif, seringkali merasa was-was, jangan-jangan saya tertular dari tetangga saya, tertular dari anak-anak saya. Nah, ini juga merupakan tipe keluarga yang kurang baik dalam menghadapi COVID-19. Maka nanti kita akan belajar bersama bagaimana caranya agar mereka bisa menjadi sedikit lebih tenang, utamanya pada orang tua atau orang-orang yang usianya di atas 45 tahun. Karena mereka memang adalah orang-orang yang memiliki resiko tinggi untuk terpapar virus corona ini. Selain itu, nantinya kita akan bahas juga terhadap anak-anak apa saja yang harus kita lakukan. Memberikan edukasi mengenai COVID-19 agar mereka menjadi paham virus ini seperti apa, bahayanya apa, dan bagaimana mereka harus menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga mereka tidak panik walaupun kita sudah menjelaskan tentang COVID-19 ini. Nah, nantinya saya akan memberikan penjelasan, saya padukan dengan teknik-teknik bimbingan dan juga teknik pengajaran, utamanya yang berkaitan dengan higher order thinking skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi, agar para keluarga kita juga bisa melakukan analisis, mereka bisa melakukan evaluasi, dan juga bisa membuat rencana bagaimana kedepannya mereka hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Nantinya
teori-teori yang ada akan saya gabungkan dengan praktik-praktik sehingga lebih mudah diaplikasikan kepada keluarga-keluarga kita. Kalau keluarga kita sudah tenang, tidak ada lagi yang cemas, maka kita pun juga akan tenang untuk menjalani profesi kita sebagai seorang konselor di sekolah maupun di luar sekolah. Tunggu hari Minggu tanggal 17 Mei jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Rubicon Indonesia. Sampai jumpa.